Shalom teman-teman, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan buat saya sehingga saya tetap masih ada sampai saat ini. Kalau mengingat masa lalu ke belakang, setelah kami mendapat musibah besar, kami yang ditipu habis-habisan, hampir 1,450 M, luar biasa. Saya diberi kekuatan daripada Tuhan Yesus sehingga saya mampu melewati itu semua, dan saya berjalan dengan Tuhan, dan saya percaya apa yang terjadi semuanya itu karena tangan Tuhan yang menopang hidup saya. Dan puji Tuhan, kami sudah melewati itu semuanya. 6 tahun kami melewati badai besar itu dengan pertolongan Tuhan. Percayalah, jika sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Saya percaya mujizat Tuhan, saya percaya janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji buat kita. Dan saya sudah alami itu, waktu demi waktu, detik demi waktu. Masalah yang seberat itu telah saya lewati dengan pertolongan Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin secara manusia saya juga akan berpikir, saya ini perempuan, sekuat apa bisa untuk menyelesaikan itu. Tapi itulah Tuhan. Saya mengganti untuk ke orang-orang itu 950 juta, sisanya tuh 450 juta itu uang saya tabungan untuk anak saya kuliah atau untuk renovasi rumah. Dan ternyata itu semua habis. Jadi saya ikut bisnis multi level paket haji umroh yang ditawarkannya murah gitu. Ya, saya tertarik juga. Kita ikut gitu. Ikut di orang lain yang ada di Jakarta. Dia Jakarta dan di Bandung gitu. Pertama lancar, nanti setelah beberapa kali transaksi itu, dan yang mau hampir keberangkatan umroh itu, wah, saya ingat itu tanggal 11 Juli 2013 saya harus ke Bandung ambil visa yang mau berangkat umroh. Saya sampai di bandara itu saya nggak ketemu orang itu, tiga HP-nya semua mati. Saya panik luar biasa, tapi saya berdoa. Saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Saya diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk saya sampai cepat ke Bandung untuk saya menyelesaikan ini semuanya. Saat itu memang terasa berat karena saya pikir uang sebanyak itu untuk ganti ke orang-orang itu, karena saya tahu catatannya gitu ya. Rasanya tuh gimana gitu. Tapi saya ada di lingkungan orang-orang yang mengasihi saya, keluarga, orang tua saya, mertua, ipar-ipar saya, adik-adik kandung saya, mereka yang menolong saya. Nah, saat saya jatuh dalam musibah itu, saya datang kepada orang yang tepat. Saya datang kepada pelayan Tuhan, saya datang kepada pendeta untuk minta didoakan. Kemudian kami konseling untuk cari solusi. Cari solusinya saya bukan cari untuk pinjam uang, tidak. Tapi saya minta diberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Dan karena saya percaya Tuhan yang besar kita, Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun yang kita minta. Nah, selama 6 tahun itu saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya mengurangi aktivitas kegiatan dengan teman-teman. Saya mengurangi aktivitas kumpul-kumpul dengan teman-teman, karena saya tahu semua teman saya sudah nggak ada. Semua teman-teman saya yang dekat dengan saya dan tahu saya ada musibah, mereka sudah nggak ada semua. Hanya teman sejati saya yang ada, dan keluarga sisanya yang mendukung. Tetapi itulah cara Tuhan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan semuanya terjadi buat diriku.
Jadi saya mau berbagi buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah, musibah, apapun itu masalah teman-teman. Percayalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Bukan datang kepada orang-orang, bukan datang kepada media sosial, tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan yang sanggup menyelesaikan hidup kita. Tuhan yang sanggup membereskan semuanya apa yang di luar pemikiran kita. Dan itu saya alami. Puji Tuhan, sekarang saya sudah memulai usaha yang baru lagi. Kita mulai dari nol lagi, dan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Tuhan memulihkan hari demi hari. Tuhan mengembalikan apa yang terhilang begitu banyak. Perlahan-lahan Tuhan mulai kembalikan, dan saya tetap percaya adanya hukum tabur tuai. Jadi dalam kesusahan mari kita tetap memberi, tetap menolong. Apa yang ada pada kita, yang orang minta pertolongan buat kita, kita bisa memberinya dengan bijaksana. Jadi kita bisa memilih mana yang perlu kita tolong, mana yang perlu kita bantu. Dan percayalah, di dalam kita memberi, menolong, kita tidak akan kekurangan, tetapi Tuhan akan melimpahkan buat kita. Tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun di sekitar kita tidak menyukai kita. Tetaplah menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan, karena semuanya Tuhan sudah sediakan buat kita segalanya. Tetaplah bersyukur. Jangan henti-henti bosan bersyukur. Dalam setiap musim apapun, tetaplah bersyukur. Dan percayalah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, dan Dia akan menolong setiap kehidupan kita. Sampai ketemu di kesaksian saya berikutnya. Sampai jumpa.